Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Biru, bincang seru bersama IGTKI Kabupaten Kudus. Kali ini ada yang spesial nih, yaitu spesial Hari Kartini. Di sini saya sudah menghadirkan ibu narasumber yang luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Siti Rosidah, SPD AUD MPD, merupakan salah satu pendidik di PAUD Nurul Sofa, Kecamatan Bayi, Kabupaten Kudus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Hari Kartini, yaitu topik kita semangat Hari Kartini di kelas PAUD. Kira-kira di kelas PAUD itu apa saja yang bisa kita lakukan di Hari Kartini ini? Dan oleh karena itu, yuk kita berbincang dengan Ibu Siti Rosidah. Bu Rosidah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Rosidah? Assalamualaikum Mas Fafa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Mas Fafa. Baik Mas ya. Fafa gimana? Kabarnya juga baik. Nah, Alhamdulillah. sepertinya kita sudah siap untuk menyongsong Hari Kartini Bu Rosidah ya. Siap. Iya. Setiap tahunnya kita harus menyongsong. Harus menyongsong dan Dengan memang penuh selalu semangat, ya. terlaksana Bu Rosidah Betul. ya. Tapi mungkin tiap tahunnya ada sesuatu yang unik nih. Beda-beda. Iya, ada yang Betul. berbeda yang bisa kita terapkan di kelas. Betul. Nah, kali ini saya ingin bertanya nih kepada Bu Rosidah. Siap. Menurut Bu Rosidah, makna Hari Kartini itu seperti apa, Bu? Oke, terima kasih teman-teman dimanapun berada, guru PAUD semangat ya, khususnya guru TK. Alhamdulillah, maknai semangat Kartini adalah bagaimana kita bisa mencontoh suri tauladan beliau tentang semangat inspirasi perempuan, semangat berjuang untuk perempuan sehingga perempuan itu bisa mandiri ya. Untuk khususnya untuk guru-guru PAUD nih, semangat bermandiri, semangat menginspirasi, semangat berjuang untuk anak PAUD. Iya, jadi semangat untuk selalu berjuang Bu Rosidah ya untuk kaum perempuan. Betul. Ya. Jadi walaupun Hari Kartini diperingati untuk ibu-ibu, tapi saya juga boleh ikut memperingati Bu Rosidah ya. Boleh sekali, iya, karena boleh. kan kesetaraan gender ya iya, Mas. betul. Di PAUD itu kan tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Betul, dan saya pribadi pun sebagai sosok laki-laki banyak belajar dari sosok perempuan. Betul. Yang mana sosok perempuan ini selalu sabar, tangguh dan selalu iya, berusaha. Apalagi gitu. perjuangannya RA Kartini dulu ya Mas. Iya, ini relevan sekali dengan kita sebagai guru PAUD Bu Rosidah ya, yang berjuang untuk pendidikan anak usia dini. Betul. Gitu. Ngomong-ngomong saya kok malah bilangnya Mas ya? Oh nggak apa-apa, karena kebetulan masih cukup muda, belum menikah, jadi mungkin dipanggil Mas masih sah-sah saja. Diizinkan ya? Iya diizinkan. Alhamdulillah. Gitu. Semoga di pertemuan podcast selanjutnya mungkin sudah ada gandengannya. Amin. Iya kan. Siapa tahu nanti bertemu dengan Kartini yang masih single. Siap. Iya. Mas Kartini masa kini. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya nih saya mau tanya nih kepada Bu Rosidah ya. Ketika Bu Rosidah di Hari Kartini ini mungkin ada yang dirasakan nggak perbedaan Hari Kartini yang dirayakan waktu Bu Rosidah mungkin masih kecil sampai sekarang Ibu Rosidah sebagai guru? Ada merasakan sesuatu yang berbeda nggak Bu Rosidah? Ada Mas, kalau dulu mungkin kan masih konvensional ya, masih kurang modern seperti sekarang. Kalau dulu kan mungkin belum ada medsos, belum ada informasi-informasi seperti sekarang. Tapi kemajuan zaman sekarang itu lebih menarik ya, tantangannya juga lebih menarik, lebih ada. Kalau dulu mungkin hanya peringatan saja, belum ada kegiatan acara apa-apa. Tapi sekarang semarak ya, di mana-mana semangat Kartininya lebih ada. Iya, jadi perbedaannya adalah semangatnya ya, dan juga kreativitas yang dulu konvensional cuma diperingati, mungkin upacara selesai. Sekarang banyak event-event setelah upacara ada event, mungkin ada lomba fashion show, ada karnaval, ada lomba mewarnai dan lain sebagainya, banyak sekali. Banyak sekali ya, dan itu adalah perbedaannya dirasakan Bu Rosidah dari kecil sampai sekarang. Kalau saya pribadi sebagai laki-laki mungkin tidak bisa merasakan perbedaannya ya, karena ketika kecil saya juga ketika Hari Kartini, karena itu mungkin karena saya itu bukan perempuan, jadi bukan yang kalau anak-anak kecil tuh kan didandani gitu Bu Rosidah ya, biasanya pakai aksesoris kebaya gitu kan. Kalau saya laki-laki kan ya udah paling pakai batik gitu ya, jadi mungkin kurang merasakan perbedaan. Dan sekarang pun orang tua juga mereka lebih semangat juga ketika mau ada Kartini. Kebetulan di PAUD kami itu juga selalu mengingatkan, selalu tanya, Bu, ini Kartininya mau diadakan acara apa, sehingga mereka juga momen untuk memperingati Hari Kartini itu lebih bermakna. Meskipun mereka tidak mengalami ya, tetapi dengan cerita-cerita mereka bisa terinspirasi dari Kartini. Nah, ini menyambung Bu Rosi dengan pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara Bu Rosidah sebagai guru PAUD yang sudah lama sekali mengajar mengenalkan Kartini kepada anak-anak di kelasnya? Oke.
Terima kasih. Biasanya kami mengenalkan satu upacara yang pasti ya Mas. Iya. Jadi untuk apa ini cara kenegaraan ya kewarganegaraan harus lebih mencintai pahlawan-pahlawan ya. Yang kedua adalah ceritanya mungkin diajak bercerita tentang bagaimana perjuangan RK Kartini. Terus yang ketiga mungkin dari kegiatan-kegiatan ada seperti tadi lomba fashion show, lomba menggambar batik, lomba pakai apa ini Atribut kostum. Iya, mungkin ada dari lomba antar orang tua anak-anak dengan Oh iya ibunya ya. itu kan juga ada. Mungkin dari Mas Fafa gimana Iya, pengalamannya? sama. Jadi saya juga lebih menekankan kolaborasi juga karena kan Iya, kalau masyarakat di desa itu kan umumnya sudah nggak begitu excited kepada betul, anak-anaknya gitu betul. ya, Iya. dipasarkan kepada gurunya. Tapi di situ saya bikin Mm, sebuah kegiatan, itu ada kegiatan menggambar bersama orang orang tua. tua. Jadi kegiatannya ada memang anak sama orang tua itu menggambar bareng Iya. sampai karya itu jadi. Gitu. Jadi di situ saya ingin menumbuhkan bahwa ternyata belajar itu nggak cuma anak, tapi juga orang tua Orang masih tua, punya betul. kewajiban buat mendampingi Itulah juga. yang tantangan kita Mas sekarang Iya, ya. tantangannya Jadi di situ. Kartini masa kini itu tidak hanya untuk anak, tetapi bagaimana orang tua ini Orang tua, berperan sebenarnya di Kartini. betul. Iya, Apalagi ibu ya sebagai iya, figur yang memang lebih banyak mendampingi anak belajar di betul. rumah Iya, gitu. Nah sekarang nih yang pertanyaan selanjutnya Bu Rosidah betul. ya, kegiatan sederhana apa atau inspirasi kegiatan apa yang Bu Rosidah lakukan di TK? Mungkin boleh yang tahun lalu atau mungkin sekarang sudah punya inovasi lagi yang akan diterapkan di peringatan Hari Kartini tahun 2026. Oke, terima kasih. Biasanya kalau kami itu hampir tiap tahun ada karnaval, selang-seling sih Mas, variasi. Ya. Ada karnaval, ada upacara, terus ada fashion show. Kita mendatangkan nih dari narasumber, mungkin dari orang tua yang punya apa ini baju-baju apa ini baju-baju Baju yang Kartini atau Kartini. baju adat itu kita tandangan ke sekolahan. Juga nanti rencananya kami mau mengadakan drama bagaimana seorang Kartini sama seorang laki-laki jadi gendernya ya Iya, ada iya. gitu. Jadi terus ada menggambar atau mungkin membuat pohon-pohon inspirasi apa cita-cita mereka. Jadi ada inspirasi dan lain sebagainya. Oke, jadi inspirasi kegiatan yang dilakukan mungkin bisa menginspirasi sahabat Betul. guru PAUD dimanapun yang sedang menonton podcast ini. Iya. Ternyata kegiatan Hari Kartini itu bukan harus yang kegiatan yang Mewah, yang iya, harus pakai dana yang banyak, betul, harus melibatkan ke satu salon dan lain kecamatan gitu ya. Tapi sebagainya ternyata ya. di lingkup kecil pun bisa. Bisa. Tinggal bagaimana guru itu bisa Bisa mengemas. betul. Iya, betul. Gitu. Karena sekarang itu lebih ditekankan bagaimana sekolah itu bisa memanfaatkan aset atau lingkungan sekitar, Betul. terlebih di dalam sekolah itu sendiri ya, Iya, termasuk tadi iya. melibatkan orang Betul, tua. kolaborasinya Kolaborasi, ada nggak ya. usah susah-susah cari narasumber dari luar Bu Rosidah ya, Betul. tapi kita bisa melibatkan orang tua sebagai kemitraan pembelajaran. Terima kasih Bu Rosidah untuk Iya. inspirasinya. Nah sekarang Bu Rosidah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Bu Rosidah menanamkan semangat kesetaraan kepada murid laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana cara Bu Rosidah itu supaya anak-anak itu tahu loh kalau ternyata kaum perempuan atau cewek itu juga setara nih dengan laki-laki, bukan Iya. yang perempuan tuh dibilang lebih rendah daripada Rendah, laki-laki. iya. Bahwa selama ini kan di masyarakat itu kan Betul. kita sudah selalu mendengar ya Betul. bahwa perempuan itu di bawahnya laki-laki itu kan lebih terhormat, lebih berani laki-laki. Iya. Nah itu sekarang bagaimana cara Bu Rosidah sederhananya di kelas Iya. mengenalkan supaya anak-anak itu merasa bahwa mereka itu setara atau sama. Terima kasih Mas. Tentunya dengan bercerita Hmm. juga ya bagaimana keberhasilan di Indonesia atau mungkin di lingkungan keluarga, bagaimana peran seorang ibu dan seorang ayah itu hampir sama ya. Jadi apa yang dikerjakan laki-laki atau yang dikerjakan perempuan itu bisa semuanya. Jadi saling kerjasama. Terus bisa mungkin kegiatan bagaimana apa ini peran seorang laki-laki, bermain peran seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mungkin ada kegiatan menggambar secara bersama. Oh ini loh gambar laki-laki, gambar perempuan. Terus tokoh-tokoh kita kenalkan tokoh-tokoh yang bagaimana tokoh-tokoh yang berhasil yang laki-laki maupun tokoh-tokoh yang berhasil dari perempuan. Iya, jadi kesimpulannya adalah bagaimana guru itu memberikan inspirasi ya, bisa dari cerita sehari-hari, dari kegiatan sehari-hari, yang mana ternyata kegiatan atau aktivitas itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, tetapi semuanya bisa melakukan dan saling melengkapi. Terima kasih Bu Rosi untuk inspirasinya dan terakhir Bu Rosidah ya sebagai penutup segmen podcast kali ini spesial Hari Kartini, yaitu menurut Bu Rosi bagaimana ataupun apa pesan untuk guru perempuan di seluruh Indonesia nih Bu Rosi? Ya, untuk pesan guru PAUD se-Indonesia, mari kita tetap semangat, selalu menginspirasi kepada guru-guru PAUD se-Indonesia agar kita perempuan berdikdaya, perempuan maju, lebih maju dari yang dulu-dulu ya.
perempuan menginspirasi untuk semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rosi, dia luar biasa Ya. sekali ya pesan untuk semua guru PAUD di Indonesia. Semoga dengan kehadiran Bu Rosi di podcast spesial Hari Kartini Siap. bisa memberikan semangat untuk guru-guru, terlebih guru-guru perempuan di seluruh Indonesia, dan juga Betul. untuk semua perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Semoga kita senantiasa menjadi perempuan yang luar biasa, yang hebat, yang tangguh untuk anak dan juga keluarga kita tercinta. Dan terlebih kita bisa bermanfaat di Betul, masyarakat Mas Ari. untuk kemajuan negara kita Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast biru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.